Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk segala kebaikannya dan pertolongannya yang telah menyertai akan kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita kembali diperkenankan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam penyembahan kita, dan saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Saya percaya bahwa kita ada pada hari ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menaikkan pujian kita menaikkan mazmur kita bagi Dia, sebab hanya Dialah Allah yang layak untuk menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Saya mengajak kita untuk berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 206. Nyanyian kemenangan iman nomor 206, Hormat Maha Besar Tuhan, dan doa fotum sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan Estia. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya, berbakti padanya. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Layak-layak Tuhan, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Engkaulah Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami, setia menjaga dan melindungi kami seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami seluruh umat-Mu, sehingga kami boleh pakai Tuhan, boleh ada di hadirat-Mu, siap untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, siap untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan sebagai korban syukur yang menyenangkan akan hati-Mu. Karena itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan kembali menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, dan saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 261. Nyanyian kemenangan iman nomor 261. Iman itulah kemenangan. Serdadu Masehi yang dapat terang, hai bangunlah, berperang sebelumnya malam gelap berkeliling.
akan masuk dalam pengakuan iman kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui iman kita. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Adapun bahan-bahan doa tertera dalam lembaran liturgis kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 254. Nyanyian kemenangan iman nomor 254. Beri hatimu. Beri hatimu, sabda Allah Safi, itulah kurbanmu yang indah dan ngam. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah bakti di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di hadapan tahta kekudusan-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang tunduk kepala, seraya mengangkat pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu pada saat ini, karena Engkau adalah Allah yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Bukti nyata pemeliharaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. 1 minggu telah kami lewati lagi di dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan, di dalam mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan kami sekalian, terlebih di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan di bulan yang baru, bulan pemberian Tuhan. Kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu datang menyadari bahwa kami ada sampai detik ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami sadar bahwa terkadang dalam menjalani kehidupan ini banyak kala kami jauh dari hadapan-Mu, banyak kali kami menyimpang dari kebenaran-kebenaran-Mu, seringkali kami tidak setia kepadamu, tetapi kami bangga di dalam Engkau yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Engkau tetap setia bagi kami sekalian, sehingga Engkau masih mengizinkan kami ada bersama-sama dalam satu persekutuan pada pagi hari ini, bersama-sama menyatukan hati suara iman kami, memuliakan Engkau. Sekalipun Tuhan kami tidak bersama dengan jemaat Tuhan di rumah-Mu, tetapi setiap jemaat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing beribadah kepadamu karena situasi dan kondisi yang terjadi di negara kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan setiap umat Tuhan, di tengah-tengah umat-Mu pada hari ini. Saat ini Tuhan kami bersyukur bersama dengan beberapa di antara jemaat Tuhan yang minggu lalu Tuhan izinkan mereka boleh mengalami kelemahan tubuh, tetapi Tuhan telah melawat mereka dan menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh memperoleh pemulihan dari Tuhan sampai pada hari ini. Bahkan ada di antara mereka yang Tuhan izinkan untuk menikmati pertambahan usia di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih akan Selin Ampang, bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami Beatrice Ayu, Ibu Milka Kristomus, saudara kekasih kami Bapak Edi Sapa, hamba-Mu Ibu Nur Marina, Bapak Martin Lose, dan juga anak kekasih Rangga Daniel. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong dan memimpin mereka, memberikan umur panjang sampai saat ini mereka tetap kuat sebagaimana adanya. Dan tepat pada hari ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Ludia Salan, Tuhan boleh tambahkan umurnya 1 tahun. Dan kami berdoa untuk ibu kekasih ini kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati dalam menjalani hari-hari hidupnya, secara khusus Tuhan dalam pergumulan dengan penyakit yang diderita. Juga kami datang berdoa jika Tuhan berkenan, kami bersyukur bahwa Tuhan akan menambahkan umur kepada saudara kekasih kami Denis Lalang, saudara kekasih kami Mikael Kahuluge, saudara kekasih kami akan Bapak Meyer Kahuluge, Ibu Mina Sampiarum. Juga kami berdoa mendoakan Bapak Meyer, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati anak kekasih Christopher Patandean, Tuhan tuntun dan Tuhan berkati dalam pendidikan sehingga mereka juga tetap merasakan sukacita dari Allah. Berdoa untuk saudara kami Denis, berdoa untuk saudara kami Mikael, kiranya Tuhan akan memberikan kemenangan dalam menjalani masa muda. Biarlah masa muda mereka sungguh-sungguh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati hamba-Mu Ibu Mina yang Tuhan telah berikan umur panjang, kiranya Tuhan akan tolong, kuatkan dia dalam menjalani masa tuanya, sehingga dalam umur pemberian Tuhan yang Tuhan izinkan dialami, dia akan senantiasa menaikkan syukur kepadamu, bahkan tetap setia kepadamu sampai akhir hidupnya. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau selalu memberkati seluruh anggota jemaat Tuhan dalam berbagai aktivitas mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, baik yang masih bekerja di kantor setiap hari dalam tuntutan pekerjaan, mereka harus menunaikan semuanya itu sekalipun dalam suasana dan kondisi yang tidak kondusif. Tetapi kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi mereka sekalian. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan beberapa di antara jemaat Tuhan yang sebagai tenaga medis, sebagai tenaga kesehatan di tempat ini, yang setiap hari harus ada di rumah sakit, harus berhadapan dengan pasien. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rosalina Wayan, hamba-Mu Ibu Deborah Pare, hamba-Mu Ibu Yudit Bitikaka, Bapak Cornelius Karama. Kami datang memohon kepadamu untuk hamba-Mu Ibu Ani Karapa. Kami mohon kiranya Tuhan akan menaungi dengan naungan sayap pengasihan-Mu. Berikan hikmat
ingat kepada mereka sekalian. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, sehingga sekalipun harus melakukan tugas pelayanan di rumah sakit setiap harinya, biarlah pemeliharaan Tuhan akan dirasakan oleh mereka, dan mereka boleh melayani Tuhan sesuai dengan karunia dan talenta yang Allah percayakan, dan mereka akan sungguh-sungguh menaikkan syukur dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Pada kesempatan ini juga kami berdoa, mendoakan akan jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak bisa hadir lagi dalam persekutuan, dalam beribadah kepada Tuhan oleh karena kondisi fisik mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yusuf Tiondo, berdoa untuk hamba-Mu Ibu Randa, Ibu Boko, Ibu Elizabeth Sapa, Ibu Maria Pato, berdoa untuk hamba-Mu Ibu Buya. Kami mohon kepada-Mu Bapa di sorga, biarlah Engkau yang akan terus menaungi mereka dengan naungan sayap pengasihan Bapa di sorga. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga sekalipun fisik mereka sudah lemah, namun iman mereka akan tetap kuat kokoh di dalam Tuhan, sekalipun dalam penderitaan kesakitan. Beberapa di antara jemaat Tuhan yang terus bergumul dengan penyakit mereka, berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alexan, Bapak Peter Bana, dan beberapa jemaat Tuhan yang dalam tahap pemulihan kesehatan. Sekalipun kami tidak sebut namanya di hadapan-Mu Tuhan, tetapi Engkau Allah yang maha tahu, pemilik hidup dan kehidupan mereka. Uluran tangan kasih-Mu setiap saat dan setiap detik kami rindukan akan Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka akan memperoleh pemulihan yang sempurna. Dan terlebih di dalam menghadapi penderitaan ini, mereka tidak akan melihat kepada penyakit yang diderita, tetapi mereka akan memandang kepada Engkau yang mempunyai hidup dan kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan akan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini, dalam rumah tangga mereka masing-masing, kiranya Tuhan berkati, biar dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu akan tercipta selalu ketenangan dan kedamaian, kebahagiaan mereka akan rasakan, dan di dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu akan terpancar sukacita dan memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Berdoa kiranya Engkau akan memampukan seluruh anggota jemaat-Mu di sini, sehingga mereka mampu untuk menunaikan tugas tanggung jawab yang Allah percayakan bagi mereka sekalian, baik di tempat kerja mereka masing-masing. Biarlah mereka menunaikan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Juga di dalam rumah tangga, mampukan untuk menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi imam, menjadi istri, dan juga menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang bergumul dengan lapangan pekerjaan. Mereka merindukan satu pekerjaan di mana mereka akan menerapkan disiplin ilmu yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kasihanilah jemaat-Mu di sini Tuhan. Siapkan tempat dan dengan waktu yang Engkau tentukan sendiri, mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, dan disitulah mereka berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi bangsa dan negara. Beri kesabaran kepada mereka untuk menunggu waktu Tuhan. Juga kami berdoa mendoakan jemaat-Mu yang bergumul dengan pasangan hidup. Siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka. Berdoa untuk anak-anak kekasih jemaat Tuhan yang bergumul dengan pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi. Hikmat dan pengetahuan Engkau berikan kepada setiap anak-anak kekasih jemaat-Mu, sehingga setiap anak-anak kekasih jemaat-Mu di sini boleh sukses meraih apa yang dicita-citakannya. Kami bersyukur bahwa beberapa di antara anak-anak jemaat Tuhan minggu lalu telah mengikuti ujian, sekalipun harus lewat media, tetapi kami datang berdoa kepada-Mu, biarlah apa yang telah mereka kerjakan berkati, sehingga seluruh anak-anak kekasih jemaat-Mu boleh berhasil lulus dan melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi nantinya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami terus berdoa kepada-Mu, mendoakan akan yayasan panti asuhan titipan kasih yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak yang ada di panti asuhan titipan kasih. Mampukan mereka untuk menjadi anak-anak yang betul-betul hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan menghormati akan setiap hal yang Tuhan izinkan mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Terlebih menjadi anak yang patuh, dan biarlah dengan kehadiran mereka di panti asuhan, mereka akan terus hidup setia, taat kepada Allah semata-mata. Berkati dalam pendidikan mereka, sehingga mereka juga meraih akan cita-cita mereka. Berkati hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sebagai penanggung jawab penuh di dalam hal ini. Berkati sebagai ibu, berkati sekaligus merangkap sebagai seorang ayah di tengah-tengah rumah tangga. Berkati anak-anak kekasih yang Tuhan telah titipkan di
tengah-tengah rumah tangganya, sehingga di dalam menjalani kehidupannya, dalam menekuni karir yang Allah percayakan, baik itu sebagai seorang tenaga pendidik maupun sebagai penanggung jawab titipan kasih ini, kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu, dan dengan hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Allah, hamba-Mu mampu menunaikan semuanya dengan baik. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus buka jalan. Engkau tahu kerinduan seluruh anggota jemaat-Mu di sini. Mereka rindu untuk melakukan kebaikan bagi-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau terus akan berkarya di dalam pembangunan fisik di tempat ini. Semua yang dibutuhkan, dana-dana, tukang yang bekerja, Engkau memberkati dan mempercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga suatu saat oleh waktu-Mu gedung gereja ini akan terselesaikan dengan baik dan dengan leluasa dan lebih tenang, lebih teduh lagi. Kami boleh gunakan bersama dengan seluruh umat-Mu dalam satu persekutuan menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Berkati panitia pembangunan yang ada, sehingga mereka mampu untuk bekerja dengan baik, memikirkan akan kemajuan pembangunan fisik yang ada di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa, mendoakan akan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini dalam berbagai masalah dan pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang akan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Seluruh anggota jemaat-Mu di sini dalam menghadapi situasi dan kondisi dengan adanya pandemi corona ini, kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman seluruh anggota jemaat-Mu, sehingga dalam menghadapi ini mereka akan lebih semakin dekat lagi kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan biar dengan keadaan yang terjadi saat ini akan memberikan kesadaran bersama-sama dengan kami, bersama dengan umat-Mu, untuk setia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, dan menyadari bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, dan Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik bagi kami sekalian. Karena itu Tuhan, mampukan kami bersama dengan jemaat-Mu untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk mencari wajah Tuhan selama hari masih siang bagi kami sekalian. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, mendoakan akan pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di tempat ini. Berkati semua tim gembala yang ada, pakai kami terus menjadi alat perpanjangan tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh mampu dan sanggup bersama-sama tim gembala yang ada untuk menunaikan tugas pelayanan di tempat ini. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga untuk semua yang diprogramkan. Kiranya Tuhan akan memampukan kami bersama dengan jemaat-Mu untuk menyelesaikannya dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang tidak ada bersama dengan kami, yang ada di luar kota Makassar oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan. Berkati mereka dalam menunaikan tugas mereka setiap hari. Berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah setiap jemaat Tuhan, sekalipun kami berpisah secara jasmani, namun kami akan tetap sama-sama satu dalam doa dan merasakan kehadiran Tuhan yang permanen di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan akan seluruh keluarga jemaat Tuhan di sini yang terpencar di daerah manapun mereka ada. Kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka, sebagaimana Tuhan menjaga umat Tuhan yang ada di tempat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa, mendoakan akan sinode gereja Kibait, mendoakan semua yang telah diprogramkan sehubungan dengan kemajuan pelayanan dalam organisasi gereja Kibait masa kini dan masa yang akan datang. Secara khusus kami berdoa dalam tahun ini, jika Tuhan berkenan, beberapa di antara rekan-rekan hamba Tuhan akan mengalami mutasi. Kami berdoa kiranya jika Tuhan berkenan akan memasuki medan pelayanan yang baru pada bulan Juli, Tuhan akan turut campur tangan dalam hal ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan di dalam semuanya ini Tuhan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan, bahkan hamba-hamba-Mu boleh keluar memasuki medan pelayanan yang baru untuk melanjutkan amanat agung yang Tuhan telah percayakan bagi kami bersama-sama. Dan beberapa program-program yang lain kiranya Tuhan akan turut campur tangan. Begitupun kami berdoa untuk program di tingkat Badan Pengurus Klasis Makassar ini. Berkati setiap pengurus yang ada, berkati semua yang telah diprogramkan, sehingga di dalam tingkat Klasis Makassar ini boleh terlaksana dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap program-program yang ada di setiap gereja lokal yang ada, sehingga dengan anugerah Tuhan kami boleh kerjakan bersama-sama hanya untuk melayani Tuhan selama masih ada kesempatan bagi kami sekalian.
Kami berdoa Tuhan pada saat ini, mendoakan akan seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang dalam kesakitan, secara khusus yang terinfeksi dengan virus corona. Kiranya Tuhan akan turut campur tangan, jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka, berkati setiap para medis yang menangani akan hal ini, pakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga, untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan akan terus memberkati mereka, beri hikmat bagi mereka sekalian untuk memimpin daerah dan negara yang kami cintai ini. Terlebih Tuhan di dalam menangani akan penyakit yang ada saat ini, biarlah campur tangan Tuhan, urapan Tuhan akan dialami dan dirasakan oleh para pemimpin dan pemerintah kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan di muka bumi ini dalam bentuk apapun. Setiap benih-benih firman-Mu yang ditaburkan, mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga membangun iman setiap orang-orang yang mendengarkannya, terlebih menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah sendiri. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan yang sia jika Tuhan masih berkenan akan memasuki minggu yang baru dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai rutinitas yang harus mereka kerjakan. Kami mohon kiranya Tuhan akan mendahului seluruh laku langkah setiap jemaat Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, berkati mereka sehingga mereka boleh berjalan di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang akan membuatnya berhasil. Dan ketika mereka menikmati keberhasilan, biarlah mereka senantiasa sama-sama menaikkan syukur dan hormat hanya kepada Allah saja. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami pagi ini Tuhan. Pakai semua hamba-hamba Tuhan yang tengah mengangkat pelayanan pada hari ini, biarlah semuanya boleh dilakukan sampai selesainya sebentar dengan pimpinan dan urapan dari Allah sendiri. Ini doa syukur kami Tuhan, ini permohonan kami, ini kehidupan jemaat-Mu. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Namun sebelumnya saya mengajak kita kembali untuk menaikkan pujian dari Kidung Pujian nomor 299, Kidung Pujian 299, Manis Kau Dengar, dan saya mengajak jemaat untuk berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku.
kami dalam surga, kami menaikkan syukur dan pujian kami hari ini Tuhan. Di pagi yang indah ini kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing dalam satu penyembahan kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami, tuntun kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan siap melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sesungguhnya kami umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi Tuhan senantiasa menganugerahkan kita kesempatan yang baik untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan meluangkan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kita kepadanya. Baik jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan kepada kita semua firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat dan yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, kehadiran Yesus bagi kita. Kehadiran Yesus bagi kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus dalam hidup kita menjadi harapan dan dambaan kita bersama. Tatkala Yesus setelah bangkit, Ia masih berada di dunia selama 40 hari. Dan waktu itu Ia menampakkan diri baik kepada murid-muridnya, para wanita yang mengunjungi kubur, dan beberapa orang lainnya. Bahkan Paulus mengatakan lebih dari 500 saudara sekaligus Yesus menampakkan dirinya. Itu terdapat dalam pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Salah satu sifat Yesus adalah omnipresent. Omnipresent di sini yaitu Allah Maha Hadir. Dan setiap kehadirannya punya maksud tertentu. Baik itu kepada orang percaya pada masa itu dan juga bagi kita pada zaman sekarang ini. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, apa maksud kehadiran Yesus kepada kedua murid ini yang sedang berjalan ke Emmaus, dan juga menjadi refleksi bagi kita tentang maksud Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama, maksud kehadiran Yesus yang pertama dalam ayatnya yang ke-17 bagian C dan ayatnya yang ke-21. Maksud yang pertama tidak lain adalah untuk membangkitkan semangat yang patah. Untuk membangkitkan semangat yang patah. Pada waktu Yesus berjalan bersama dengan kedua murid ini yang menuju ke Emmaus, Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka dikatakan dalam ayat yang ke-17 ini, mereka berhenti dengan muka muram. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan mereka kelihatan kesedihan tampak pada wajah mereka. Mereka merasa sedih. Apa yang membuat kedua murid ini sedih, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan? Yang membuat mereka sedih tidak lain adalah karena Yesus yang diharapkan sebagai Mesias yang adalah pembebas bukan hanya bagi bangsa Yahudi tetapi juga bagi umat manusia menjadi musnah, bahkan membuat mereka kehilangan harapan tatkala Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Harapan mereka pupus dan mereka menjadi kecewa. Tetapi apa yang terjadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, yang dirasakan oleh kedua orang ini tatkala Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka, tatkala Tuhan Yesus mulai membuka pikiran mereka,
tentang hal-hal yang sudah pernah dikatakan oleh Yesus sendiri dan juga sudah pernah dikatakan oleh para nabi dalam nubuatannya. Dikatakan dalam ayat yang ke-32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus bagi kedua orang ini sungguh dirasakan, di mana mereka merasakan hati mereka betul-betul berkobar. Ada semangat baru yang mereka terima dari kehadiran Yesus. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-33, di situ dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus pergi ke Yerusalem. Mereka tidak menunda-nunda waktu lagi. Mereka tatkala mengetahui bahwa yang bersama-sama dengan mereka tadi adalah Yesus yang sudah bangkit itu, mereka ingat kata-kata Yesus bahwa mereka harus berkumpul di Yerusalem. Maka dari itu mereka pergi bersama-sama menuju ke Yerusalem. Hati yang sebelumnya kecewa, hati yang sebelumnya putus asa, semangat yang sebelumnya patah menjadi semangat baru, semangat yang berapi-api, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita jemaat Tuhan? Pernahkah kita patah semangat atau kehilangan harapan? Apa yang membuat kita kehilangan harapan? Apa yang membuat kita bersedih dan tidak memiliki semangat lagi? Apakah karena keinginan kita tidak terlaksana? Atau rencana kita tidak terwujud? Ataukah doa kita tidak terjawab? Tentunya banyak hal yang membuat kita kecewa. Tetapi yang pasti adalah datanglah pada Yesus dan biarkanlah Yesus hadir dalam hidup kita, sehingga kita kembali memiliki semangat dan punya harapan yang pasti. Karena dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada penghiburan yang sejati dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Yang kedua, maksud kehadiran Yesus yang kedua, yaitu untuk membangkitkan iman, untuk membangkitkan iman atau kepercayaan kita. Sebelumnya murid-murid bukan hanya menganggap Yesus sebagai guru, tetapi juga menganggap Yesus sebagai Mesias atau juru selamat. Namun tatkala Yesus mati di kayu salib, maka pandangan mereka tentang Yesus menjadi berubah. Dan ini juga yang mempengaruhi akan iman mereka kepada Yesus. Di mana dikatakan dalam ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-19 tadi, di mana mereka menganggap Yesus itu sebagai seorang nabi yang berkuasa. Bukan lagi menganggap Yesus itu sebagai guru dan juru selamat atau sebagai Mesias, tetapi berubah. Mereka menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kedua murid ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yesus yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka, Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, dia tetaplah Mesias, dia tetaplah sang juru selamat, dia tetaplah Allah yang hidup.
yang tidak akan berubah sekalipun oleh kematian itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menegur mereka yang hanya mengutamakan penampakan langsung. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-24, mereka sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit dari perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, dan juga dari beberapa murid yang mengatakan hal itu. Tetapi dikatakan mereka tahu bahwa informasi itu benar. Dalam ayat yang ke-24, memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka lebih memfokuskan keyakinan mereka tatkala mereka melihat Yesus dibandingkan informasi yang memang akurat, yang memang benar, tetapi mereka tidak segampang itu menerimanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat seringkali kita juga tidak mempercayai apa yang Yesus telah janjikan bagi kita. Baik itu pemeliharaannya, baik itu pertolongannya, baik itu perlindungannya dalam hidup kita. Apalagi saat ini kita sementara menghadapi wabah virus corona yang menelan banyak korban, bahkan yang mempengaruhi perekonomian, juga membatasi akan aktivitas kehidupan kita. Semua ini bisa saja melemahkan iman kita, bukan? Bahkan kita bisa bertanya, di manakah kuasa dan perlindungan Tuhan bagi kita? Yesus hadir bukan hanya sekedar menjawab persoalan hidup kita, tetapi Dia juga hadir untuk meneguhkan dan membangkitkan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepadanya, sehingga kita tidak lagi ragu, melainkan dikatakan percaya. Yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27, maksud kehadiran Tuhan bagi kita tidak lain adalah untuk membangkitkan kerinduan kita terhadap firman Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ketidakpercayaan mereka disebabkan karena mereka melupakan firman Tuhan, melupakan perkataan yang pernah Tuhan katakan kepada mereka, baik melalui mulut Tuhan Yesus sendiri, baik melalui perkataan para nabi, melalui kitab-kitab Musa dan seluruh kitab suci. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-27. Tuhan Yesus kembali mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya apa yang terjadi sekarang itu sudah ada di dalam firman Allah. Jadi kehadiran Yesus pada waktu itu dikatakan hadir membangkitkan kerinduan terhadap firman Allah. Dalam ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia atau mengenal Yesus. Itu memang yang dilakukan oleh Yesus. Yesus sengaja membuat mata mereka terhalang untuk mengenal Yesus sebelum Yesus sendiri memperkenalkan dirinya. Mengapa? Apa alasan dari semuanya itu, jemaat yang kekasih? Alasan Yesus melakukan hal itu tidak lain adalah supaya jangan sampai murid-murid Yesus ini hanya mengandalkan kehadiran secara jasmani Yesus saja untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan perkataan-perkataan, nasihat-nasihat Allah melalui Yesus. Tetapi Yesus juga mau supaya mereka menerima firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, dari para nabi,
para rasul yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada mereka. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus bukan hanya dalam wujud jasmani, tetapi tatkala kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, kita sementara menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, supaya kita bisa mengajarkan firman Tuhan, kita bisa mewujudkan firman Tuhan dalam hidup kita, tentunya kita harus senantiasa memiliki kerinduan untuk terus belajar dan belajar akan firman Tuhan. Namun banyak orang Kristen, jangankan membaca dan belajar firman Tuhan, letak dari ayat-ayat firman Tuhan atau nama-nama kitab dalam firman Tuhan itu sulit dicari. Contohnya, coba buka kitab Mika. Banyak yang kasakusuk cari kitab Mika di mana itu, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Contoh seperti ini saja membuktikan bahwa kita belum memiliki kerinduan yang dalam untuk terus belajar dan membaca firman-Nya secara sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Karena tugas kita adalah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan apa yang kita tahu dari isi firman Tuhan itu, supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa menjadi berkat. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan, milikilah terus kerinduan untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita mampu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menuntun kami semua untuk mengerti maksud kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami, membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan kerinduan kami untuk terus belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu dalam seluruh langkah hidup kami. Ini kami Tuhan yang datang berseru dan memohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Kiranya itu menjadi kekuatan baru bagi kita dalam menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita bersama. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun keterangan pundi kita pada minggu yang kedua, yaitu yang pertama pundi 1 perpuluhan, pundi 2 kolekte ibadah, pundi 3 kas dana lokal pelayanan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin mendukung pelayanan pembangunan dapat memberikan keterangan pada amplop. Sambil persembahan syukur kita dijalankan bersama-sama, kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 283, dan doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 283, Ku berdiam di Kanaan. Berdiam
Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami umat-Mu. Kami boleh melayani-Mu Tuhan melalui setiap berkat-berkat yang Tuhan titipkan pada kehidupan kami. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima korban syukur kami ini. Dan Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami umat-Mu. Sehingga dalam sepanjang perjalanan hidup kami setiap hari, kami boleh terus melihat dan merasakan berkat-berkat yang baru Tuhan aturkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami datang menatang korban syukur kami ini. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali menjalankan aktivitas kita sepanjang minggu yang akan datang. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, ada janji penyertaan Tuhan bagi kita. Bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Bersama-sama sejemput kita untuk berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian yang mengatakan, "Ku tak akan menyerah." Dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang ada. Yang lebih besar dari
limpah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu yang lalu dan minggu ini. Kepada anak kekasih Gracela Arsilin Ampang, Saudari Beatrice Euni Kepatandean, Saudari Ayu Sambara, Ibu Milka Jin Kristomus, Alexandra Stefani Tendean, Bapak Martin Lose, Ibu Nur Marina, Bapak Edi Sapa, anak kekasih Rangga Daniel, dan pada hari ini Ibu Ludia Santi Salan, Saudara Denis Melki Laklang, Christopher Aurele Patandean, Bapak Mayor Ernst Kahuluge, Ibu Minalino Sampe Arung, Saudara Michael Einstein Kahuluge, dan Saudari Ribka Mesak. Dan adapun firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati.